Diam-diam mematikan. Mungkin itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan posisi Cina dalam perang dagang mereka dengan Amerika Serikat. Ketika Amerika menyerang Cina dengan tarif 100% dan biaya pelabuhan, Beijing bergeming, tak terpengaruh. Malah ekspor dan impor mereka tetap meningkat. Beijing juga bisa membalas Washington lewat pembatasan logam tanah jarang yang jadi kartu truf mereka. Tanpa logam langka itu, AS ketar-ketir karena ketergantungan produksi senjata canggih mereka pada mineral ini sangat kuat. Lantas benarkah Cina sudah menang dalam perang dagang dengan AS? Simak informasinya dalam video berikut. Cina tampak semakin unggul dalam perang dagang dengan AS, hampir 6 bulan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan pungutan impor yang tinggi pada raksasa ekonomi Asia itu. Apa saja indikatornya? Kenapa Cina bisa dikatakan menang? Mengutip The Independent, meski ditekan AS, ekspor Cina pada bulan September 2025 naik 8,3% dari tahun sebelumnya. Jumlah ekspor Cina mencapai 246 miliar pound sterling atau sekitar 5,4 kuadriliun rupiah. Bahkan angka itu bisa dicapai meski pengiriman ke Washington turun sekitar 27%. Ini bisa terjadi karena setelah Trump mengumumkan tarif bagi seluruh dunia pada April lalu, beberapa negara besar bergerak untuk mendiversifikasi perdagangan luar negeri mereka. Kondisi ini memicu pergeseran global menuju sistem ketika AS bukan lagi pasar utama. Nah, sejalan dengan pergeseran ini, berdasarkan data dari General Administration of Customs, ekspor Cina ke tujuan non-AS juga ikut terkerek sampai 14,8%, menjadi yang tercepat sejak Maret 2023. Rinciannya, ekspor ke Uni Eropa tumbuh 14%. 16% ke negara-negara ASEAN, dan sekitar 56% ke Afrika. Tingginya permintaan dari pasar luar AS ini membuat eksportir Cina tak perlu rentan terhadap tarif tambahan yang diberikan oleh Trump. Tak cuma ekspor, impor Beijing juga naik 7,4% September lalu. Indikasi ini menunjukkan potensi pemulihan konsumsi domestik di negeri tirai bambu. Pemulihan ekonomi Cina didorong oleh swadaya mandiri, menandai erosi nyata dari dominasi AS dalam ekonomi global. Meski begitu, para analis memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk menyatakan pemenang dalam sengketa perdagangan ini. Analis ekonomi Lukman Otunuga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Cina baru-baru ini memang menunjukkan adanya ketahanan, tapi tidak serta-merta dimaknai sebagai keuntungan dalam perang dagang. Namun yang pasti menurutnya pungutan tambahan AS ke Cina akan meningkatkan ketidakpastian pasar dalam waktu dekat. Perang dagang antara kedua negara adidaya ekonomi ini kembali memanas usai Cina memperketat kontrol ekspor untuk logam tanah jarang pada Kamis 9 Oktober 2025. Beijing mengatakan pihaknya akan meningkatkan kontrol ekspor untuk 5 logam tanah jarang, selain 7 logam yang telah diumumkan pada April tahun ini. Selain itu, Cina juga memberlakukan batasan ekspor terhadap peralatan teknologi khusus yang digunakan untuk memurnikan logam tanah jarang. Sebagian besar batasan ini akan berlaku mulai 1 Desember 2025. Dampak batasan ini diyakini membuat AS sangat terpukul. Sebab laporan Observatory of Economic Complexity tahun 2023 menunjukkan AS merupakan importir terbesar mineral tanah jarang Cina. Mineral ini digunakan Amerika untuk memproduksi alutsista canggih AS seperti jet tempur F-35, kapal selam kelas Virginia dan Columbia, rudal Tomahawk, sistem radar, kendaraan udara awak Predator, dan rangkaian bom pintar Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Tindakan batasan mineral tanah jarang dari Cina ini membuat AS berak. CNN melaporkan Presiden AS Donald Trump menyebut langkah Beijing sangat tidak bermoral dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Ia mengancam akan mengenakan tarif baru sebesar 100% terhadap barang impor Cina. Trump juga mengatakan kalau Washington akan memberlakukan kontrol ekspor pada semua perangkat lunak penting.
Sebagai tindakan balasan, Cina memungut biaya sebesar 400 yuan atau sekitar Rp935.000 per ton bawaan bagi kapal-kapal AS yang berlabuh di Beijing. Biaya ini akan terus naik hingga tahun 2028, mencapai 1.120 yuan atau setara dengan 2,6 juta rupiah per ton. Bea masuk ini juga merupakan balasan pada Washington yang menerapkan tarif serupa bagi kapal-kapal Cina. Ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Cina ini mengancam dan beresiko menggugurkan kemajuan perundingan perdagangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Kedua negara itu telah bernegosiasi soal perdagangan sejak Mei yang berpuncak pada perpanjangan gencatan senjata tarif selama 90 hari. Ketegangan ini juga berpotensi mengganggu dialog Trump dan Xi Jinping yang jadwalkan bertemu pada KTT APEC di Korea Selatan pada akhir Oktober. Meski begitu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memastikan keduanya tetap akan bertemu. Delegasi kedua pihak juga akan bertemu di sela-sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional akhir pekan ini. Namun, Cina menegaskan Amerika Serikat tidak dapat meminta perundingan dan mengancam tindakan pembatasan baru pada saat yang sama. Cina tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan kekuatan. Ketika Amerika menggertak dengan tarif dan ancaman, Beijing menjawab dengan strategi yang tenang tapi mematikan. Perang dagang ini bukan lagi soal siapa menaikkan tarif lebih tinggi, tapi siapa yang bisa bertahan lebih lama. Dan sejauh ini Cina tampak memilih jalan yang sunyi namun pasti. Ia manfaatkan logam tanah jarang sebagai kartu truf, menekan balik tanpa letupan emosi sambil menata ulang peta dagang dunia. Sementara Washington, di balik retorika kerasnya, mulai sadar bahwa dominasi lama kini mulai digerogoti waktu. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.